Oke, buat Anda semua yang bayar pajak di Indonesia, ada kabar penting nih. Pemerintah baru saja merombak total struktur kantor pajak. Nah, ini bakal ngubah cara kita semua berurusan sama pajak. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng apa sih artinya semua ini buat kita. Jadi, semua perubahan ini berawal dari satu dokumen kunci, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2026. Anggap aja ini kayak cetak biru yang mengubah total cara kerja Direktorat Jenderal Pajak. Ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan loh, tapi perombakan besar yang dampaknya perlu kita pahami. Tentu saja, pertanyaan yang paling penting buat kita semua. Apa pengaruhnya buat Anda? Buat saya? Sebagai wajib pajak, gimana perubahan ini akan terasa waktu kita lapor pajak, konsultasi, atau bahkan kalau amit-amit ada sengketa? Nah, itulah yang mau kita kupas tuntas sekarang. Biar lebih gampang ngikutinnya, kita akan bahas dalam 5 bagian ya. Pertama, kita lihat dulu latar belakang peraturannya. Terus, kita bedah struktur barunya kayak gimana. Ketiga, nah ini yang paling penting, kita cari tahu di mana posisi kantor pajak Anda sekarang. Keempat, kita pahami fungsi-fungsi utamanya. Dan yang terakhir, kita simpulkan apa dampaknya langsung buat kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih pemerintah sampai perlu melakukan reorganisasi sebesar ini? Apa sebetulnya tujuan utamanya? Kalau kita lihat langsung dari peraturannya, tujuannya itu untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien. Gampangnya gini, pemerintah mau proses pajak jadi lebih satset, lebih mudah buat kita, dan ujung-ujungnya bisa mengelola keuangan negara dengan lebih baik. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana sih bentuk struktur barunya. Penting banget buat kita paham hierarkinya, biar kebayang gimana alur kerja dan tanggung jawab di dalam Direktorat Jenderal Pajak, atau DJP, dibagi-bagi. Coba bayangkan, kayak piramida 3 tingkat. Di paling atas, ada kantor wilayah DJP. Anggap aja ini manajer regionalnya. Di tingkat tengah, ada kantor pelayanan pajak, atau KPP. Nah, ini front office utamanya, tempat kita paling sering berinteraksi. Terus, di level paling bawah, ada KP2KP. Ini semacam unit pendukung buat menjangkau daerah-daerah yang lebih kecil. Oke, ini dia bagian yang paling praktis dan penting buat Anda. Dengan struktur baru ini, terus Anda terdaftarnya di mana, kantor mana yang jadi tujuan Anda? Yuk, kita cari tahu. Jadi, kata kuncinya adalah spesialisasi. Sekarang ini, KPP nggak lagi satu untuk semua. Kantor-kantor ini dikelompokkan berdasarkan jenis wajib pajak yang dilayani. Tujuannya apa? Supaya tiap kantor punya keahlian khusus buat menangani kebutuhan kita yang beda-beda. Nah, bisa kita lihat di sini ya, KPP itu sekarang dibagi jadi 4 jenis. Ada KPP wajib pajak besar, ini khusus buat perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia. Terus ada KPP khusus untuk sektor tertentu, kayak migas atau penanaman modal asing. Ada juga KPP Madya buat perusahaan besar di level regional. Nah, tapi nih, buat sebagian besar dari kita, entah itu sebagai orang pribadi atau punya usaha, kemungkinan besar kita akan berurusan sama yang namanya KPP Pratama. Dan jumlahnya itu nggak sedikit loh. Ada 301 KPP Pratama yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ya kemungkinan besar kantor pajak Anda itu adalah salah satu dari 301 kantor ini yang memang fokusnya melayani mayoritas wajib pajak seperti kita. Oke, kita udah tahu di mana kantor kita. Terus apa aja sih yang mereka kerjakan? Sebenarnya ada 3 fungsi utama atau bisa kita sebut 3 pilar pelayanan yang perlu kita pahami. Pilar pertama tentu saja pelayanan. Ini adalah garda terdepannya. Anda butuh bantuan isi SPT atau punya pertanyaan soal aturan baru? Nah, disinilah tempatnya. Fungsi pelayanan ini jadi titik kontak utama kita untuk semua urusan konsultasi dan penyuluhan soal hak dan kewajiban pajak. Lanjut ke pilar kedua, pengawasan. Ya, pastinya pajak itu harus diawasi. Bedanya, sekarang sistem pengawasannya dibikin lebih cerdas. Mereka pakai data dan analisis resiko. Jadi nggak lagi asal periksa semua orang. Tujuannya supaya lebih adil dan fokus ke yang benar-benar beresiko tinggi. Dan pilar yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Kalau misalnya Anda merasa nggak setuju sama hasil pemeriksaan pajak, ada jalur resminya. Proses untuk mengajukan keberatan dan banding sekarang dipusatkan di tingkat kantor wilayah. Harapannya, penanganannya jadi lebih konsisten dan fokus. Akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan. Setelah kita bahas semua perubahannya, sebetulnya apa sih manfaat nyata yang bisa kita harapkan? Apa pengaruh langsungnya buat pengalaman kita sebagai wajib pajak? Jadi, intinya buat kita apa? Harapannya, kita bisa dapat pelayanan yang lebih pas dengan profil kita, proses administrasi yang lebih ringkas, dan yang paling penting, lebih jelas harus kemana dan menghubungi siapa. Ditambah lagi, pengawasan yang lebih adil dan penanganan sengketa yang lebih terarah. Semua ini tujuannya cuma satu.
bikin pengalaman kita berurusan dengan pajak jadi lebih baik. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, apakah dengan semua perubahan ini, urusan pajak kita bakal jadi lebih gampang? Ya, tujuannya sih ke sana. Kunci utamanya itu efisiensi, spesialisasi, dan kejelasan. Tentu kita perlu lihat nanti di lapangan gimana pelaksanaannya, tapi paling tidak, arah dan tujuannya udah jelas. Bikin sistem pajak yang lebih baik buat kita semua.